Perjalanan Om Bolang kali ini menuju Klaten untuk belajar langsung tentang beternak ayam penghasil telur omega 3, mulai dari manajemen pakan, perawatan, hingga sistem produksi telur bergizi tinggi. Tak hanya itu, kunjungan ini juga menjadi ajang memahami program pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan. Semoga ilmu yang didapat bisa diterapkan, dikembangkan, dan memberi manfaat bagi peternak serta masyarakat demi ketahanan pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Karena rencana itu yang akan kita sosialisasikan untuk anak kecil atau anak sekolah. Terus program stunting itu, genting untuk orang-orang tua yang habis operasi, habis sakit. Soalnya di daerah-daerah kayak tempat saya itu belum ada yang omega itu. Ada tapi kan di Indomaret, tapi kan untuk pengenalannya kan belum. Nah, ini yang kadang sudah punya sertifikat tingkat internasional ini. Oh, sudah punya tingkat internasional. Iya, kebetulan kandang ini nanti khusus untuk resto di rumah makan Marugame Udon. Oh. Rumah makan ramen Jepang itu yang ramen Jepang ini. Iya. Nah, nanti telurnya di Hotel Jogja ini telurnya dari sini. Telurnya dari sini. Kemarin sudah dari sini. Jadi biasanya untuk restoran-restoran, hotel. Iya, iya. Biasanya kayak hotel, restoran kan setengah matang kan mainnya. Iya. Nah, kita sebelumnya kan ada sekolah lapangnya, kita ada pelatihannya. Untuk ABK-nya biasanya. Untuk ini kan kelompok. Ini kelompok. Jadi sebelum kita terjun waktu itu kita ada pembekalan dulu. Itu mulai tahun 2022. 22, nggih. Itu 6 ya. Ini satu kandangnya. Nah ini loh, tak lihat uniknya ini. Ya ini uniknya namanya, di sini loh. Namanya nesting box ya. Nah uniknya di sini. Jadi, namanya nesting box. Jadi telur kita ngambilnya enggak telur masuk. Ya, Pak? Kita udah rehab beberapa kali nih. Jadi kita nyari yang terenak, termudah, tidak mengganggu. Efektif, efisien. Bahasanya itu loh itu. Tinggal Boleh. Nah iya. Nanti di sana kita bisa lihat ngambil telurnya. Oh ya, ini pembuatan kandangnya berarti yang kemungkinan yang SMI ini ya? Sebenarnya untuk kandang itu bukan masalah ini ya, tapi yang penting semua sesuai dengan standar. Nah, standarnya maksudnya yang standarnya ini? Ini termasuk standar, bukan yang standarnya ini. Ini termasuk udah standar. Cukup ya, nilainya udah hampir 8 ya? Ya. Pokoknya kandang itu relatif ini ya kita aja. Cuma yang penting kan kita punya tak bikin gini itu fungsinya apa, tujuannya apa gitu loh. Nah ini saya bikin kayak gini apa, biar air yang netes dari sini ini tidak sampai ke sini. Karena apa? Kalau sampai bau ini nanti lembab, bau, amonia naik, jadi penyakit. Kenapa ini saya kasih terpal di pinggirnya ini semua? Ini mengantisipasi kalau hujan lebat turunkan. Hujan lebat kita turunkan. Karena tampiasan air itu yang bikin. Kuncinya kalau kayak seperti ini satu, sirkulasi udaranya bagus. Yang penting sirkulasi udara. Kedua, untuk biar tidak bau, usahakan liternya itu selalu kering. Pakai sekam. Iya. Sekam sama? Sekam aja. Sekam biasa. Iya. Itu penggilingan. Iya. Dengan ketebalan 5 cm paling enggak. Ini 10. Berarti segini ya? Iya. 5 cm. Terus ayam ini ada yang naik ke sini enggak? Jarang. Tapi ya bisa, tapi biasanya lewat sini. Untuk ketinggian ini butuh standar betul Mbak? Enggak juga. Oh, bersihkan telur. Dan terus ini tempat telur. Ini gudangnya. Gudang telur, gudang pakan, gudang telur. Berarti harus ada tempat gudangnya nih gitu. Iya, kalau sertifikasi kandang semuanya harus lengkap. Kayak apa Pak gudang telur ini? Ya sekedar ini. Cuma ini sebenarnya kurang belum ini kan kemarin cuma darurat saja. Oh, cuma darurat saja ya. Harusnya kalau gudang itu ada pintu masuk, pintu keluarnya beda. Gudang telur kalau mau NKP kandang. Pakan. Ini gudang pakan sini.
Ini pakannya. Ini sekam. Ini kalau untuk biar aman dari tikus harus seperti ini. Nggih, paham. Maksudnya timbang di atas tikus. Nggih, karena namanya kandang nggak akan jauh dari tikus. Terus itu untuk anu nggih, napa itu? kandang karantina. Kandang karantina. Tahunya anak sakit itu makannya nggak lancar ya Pak? Macam-macam. Ada yang dibully sama temennya. Ini gunanya kenapa Pak? Telur sama. Oh tetap ada yang bertelur Mas ya? Iya. Meskipun... Nanti kalau udah bertelur kan berarti udah sehat ya. Oh, paham. Nggih. Kandang karantina. Ini kan sekarang ada pasirnya nggak? Iya, suara nggih. itu. Ya karena lebih mahal. Nggih. Nggak berisik nih. Perjalanan Om Bolang berlanjut menuju kandang nomor 2 penghasil telur omega 3. Disinilah rasa penasaran Om Bolang semakin bertambah. Yang paling mengesankan, kandang ayam ini berada sangat dekat dengan rumah penduduk, namun sama sekali tidak tercium bau kotoran. Pengelolaan kandang yang bersih, rapi, dan ramah lingkungan membuat ternak ayam ini benar-benar bersahabat dengan alam dan masyarakat sekitar. Inilah bukti bahwa peternakan modern bisa berjalan seiring dengan kenyamanan lingkungan, keseruan, dan ilmu baru terus Om Bolang dapatkan. Dan rasa ingin tahu pun semakin besar untuk belajar lebih dalam. Tonton terus keseruannya ya. Perjalanan belajar Om Bolang masih berlanjut. Nah, ini guys, kita hari ini berada di Klaten. Dusun Pundi, Pak? Ya. Dusun Pundi? Cawisan Banaran Argomulyo. Kita berada di Dusun Cawisan Banaran Argomulyo Cangkringan. Klaten. Hari ini kita bersama Pak Ida Bagus. Ini beliaunya adalah sosok peternak ayam telur omega. Ini kita akan belajar, kita akan bagaimana nanti kita bisa membuat ini di Kota Ngawi. Nah, ini guys kita lihat. Jadi ini program ketahanan pangan. Ini Pak? ya, ini yang ininya dari Bungkal Bundes. Bungkal Tapi harus dipercayakan kita gitu. Ya, yang ngelola jenengan nih. Iya. Untuk ketahanan pangan guys. Jadi, Iya. jadi di sini untuk bumdes sudah banyak yang Rata-rata banyak dari daerah-daerah itu. dari daerah-daerah ini. Belajar di sini. Belajar di sini. Ya. Ini contohnya nih. Nah, ini kandangnya ini. Nah, ini guys, di sini dekat di pemukiman warga dan di sini ayamnya itu bahagia. Jadi ayamnya tidak ditaruh baterai atau tidak di kotak yang ukuran kecil itu. Di sini diliarkan, terus tempatnya juga tidak bau sama sekali. Ini perumahan. Jadi kita akan belajar di sini. Nanti kita edukasikan di Ngawi dan ini siapa tahu nanti di masyarakat Ngawi untuk yang keluarga kecil bisa melakukan seperti ini dengan jumlah yang secukupnya, modal yang secukupnya, tetapi kita bisa mendapatkan hasilnya dan untuk keperluan sehari-hari. Intinya seperti itu guys. Monggo. Nah, ini udah habis kasih makan. Kalau ini ayam 500. Oke, ayamnya sehat-sehat, bulunya sehat-sehat ya. Biasanya yang di kota itu kan bulunya kurang sehat nih. Terus nih, ini pasti ada telur ya Pak? Kemungkinan udah diambilin barusan. Karena kalau piket itu kan habis ngasih makan ngambil telur. Udah diambilin. Oh, sudah diambil ya. Ini berapa Pak isinya? 250. Dulu ini Dindingnya. tempat bakar sampah. Iya, sekarang nggak digunakan dipakai. untuk desa ini apa? Bumdes. Iya. Nah, digunakan untuk bumdes. Iya. Jadi memanfaatkan lahan pekarangan atau tempat yang bisa digunakan untuk ketahanan pangan di bidang ayam petelur guys. Jadi ayamnya bahagia, peternaknya juga Sejahtera. Nah, ayamnya bahagia, peternaknya sejahtera. karena ayamnya tidak di kota guys. Nah, Iya. tidak di kota dan dia bisa ibaratnya Beraktivitas layaknya menghewan habitatnya. memanusiakan manusia, menghewankan Karena sekarang ini ada asosiasi animal wear animal wear. tentang kesejahteraan hewan. Jadi tentang sejahtera. Jadi hewan itu tidak Ya, harus dimanfaatkan disejahterakan. saja, Ya. tidak diambil ibaratnya keuntungannya Keuntungannya. saja, tapi hewan itu harus dibiarkan hidup yang ala semestinya. Iya. Nah, itu. Karena memang sebenarnya kalau kita pengusaha kayak gini Mas, menurut saya sebenarnya yang jadi bos itu siapa? Ayamnya. Iya, yang karena dia Nah, harus kalau kita nggak makan. merawatnya nggak betul-betul, dia Aset, nggak mau ini aset bahasanya. kan begitu. Bahasanya aset lah, asetnya.
Ibaratnya Mano ini artisnya lah. Iya. Dia mau golingin dong, kita yang rugi, nggak kebayar nanti. Itu nak tempatnya minum kayak tadi nggak mungkin akan netes gitu. Maksudnya nggak mungkin akan Ya, langsung hilang. tadinya ini tempat minumnya Mas, ini tempat makannya. Terus ternyata bermasalah. Terus kita ganti ini. Ini tanpa pejantan ya Pak? Iya, tanpa pejantan. Nggak ada fungsinya pejantan. Karena kita Jadi bukan untuk mulai bertelur di berapa minggu? kalau Usia? 20 minggu itu udah bertelur. 20 minggu. Di sana itu baru hari ini tadi bertelur satu umur 18. Ayamnya sehat, otomatis mengeluarkan telur sehat karena ini di kandang terbuka dan tidak di kotak. Kayak ibarat cuma diporsir untuk makan, beda sama telur. Ini bisa jalan-jalan. Iya Pak, jadi kotorannya nggak ada yang basah ya Pak? Sebenarnya juga basah Mas, Tapi langsung cuman karena ini kan dia langsung kering. Langsung kering. Soalnya makannya di sini Pak. Makanya sebenarnya di sini. Cuma ini kan kemarin karena kita sudah standar internasional ya, harus disesuaikan makan itu harus jumlahnya seberapa, ukurannya, tenggerannya ini aja juga harus dihitung seberapa supaya semuanya terpenuhi kebutuhan dia kehidupannya dia. Bener ya. Wapi Pak ya. Kan di bulannya ya kena. Tapi kalau kita pas di jam makan itu kita masuk dia sudah nggak tahu kita semua. Lucu ya anaknya. Tempatnya telur. Oh ini. Tadi yang ada ayamnya lebih bagus lagi lah. Besar ya udah. Dan besar banget tuh ini. Boleh Pak, oh timbang banget loh. Kok bulunya nggak bagus ya? Nggak kayak di kotak kan kayak ya? Oh, dia kan bebas kan. Kalau di kota kan dia ini nggak gerak, nggak ini tetap sehat ya kayak gini mas. Secara ayam itu lebih sehat yang tidak ayam. Oh, ini gede ya. Siap berapa minggu Pak ini? 35 minggu. 35 plus 1 itu tinggal berapa berapa ya? 35 minggu 1 hari kalau nggak salah. Oh iya. Siap bau loh Mas. Iya. Karena ya kan seneng banget. Mungkin karena ini ya mas ya, apa namanya? Dia apa caranya mas bisa kayak ayam yang diliarkan loh, bisa teker-teker di tanah terus makan yang kita tidak tahu dia kebutuhannya apa gitu kan. Telurnya biasanya jam berapa Pak? Pagi sama sore. Oh, ini. Kebanyakan yang pagi. Ini telur. Tunggu bertelur Pak. Yang ini skannya kurang terbelit. Jadi ini mas, apa namanya? Dulu ini kan kita ngasih air di sini, ternyata banyak yang bocor ke sana. Nah, sekarang nanti kalau sudah kayak gitu berkala nanti kita kabarin. Ini dikasih tahu cara naruh telur yang benar ya Bapak. Ini Ya. kayak gini. Ini salah ini. Nah, salah. Ini salah ya. Seharusnya naruh telur tuh yang Lancip. itu di bawah. Karena apa? Gelembung udaranya kan ada di sini. Pasti di bawah ini ya. Ya. Yang Nah, bagian kalau bokongnya. kalau dia naruhnya sini, lama-kelamaan namanya Geser. udara itu kan pasti Naik. geser ke kita ini nanti cepat busuk. Busuk ya. Iya. Cepat kopak seperti ini. Ya. Berarti ini biar udara di atas, Ya. yang beratnya di bawah lah. Iya. Terus, saya ambil 10 kilo Bu, ambilin 10 kilo. Oh ya. Ada Masa expired itu juga. Tapi kalau di kulkas Ya lebih awet. itu standar 1 bulan.
Ini dikasih cara bagaimana cara merebus telur omega yang sehat. Nah, ini yang pengalaman yang setahu saya kayak di Marugame itu kan, Mas. Itu kan rumah makan yang betul-betul udah standarnya tinggi. Jepang itu kalangan menengah ke atas gitu. Jadi saya praktekkan sendiri ngerebus itu. Ini yang gampang aja. Caranya kita ngerebus air mendidih, masukkan telurnya, cukup 6 menit saja. Jadi keadaan mendidih. Nah, kita kan biasanya bareng dari dingin itu nggak usah. Ini air mendidih, kita masukkan telurnya 6 menit saja lah. Nanti pas angkat kematangannya. Nah ya udah bagus itu. Kalau di Marugame mungkin nggak nyampe 6 menit, tapi kan ada aturan suhunya kalau di sana itu. Semua memang kita pernah di traktir ke sana masalahnya, bos Marugame ke sini, bapak ibu makan ke sana semua. Jadi kalau di sana nanti bapak ibu harus minta ekstra telur. Karena apa? Telurnya dari bapak ibu semua. Padahal kalau hitungan mungkin di sana harga satu butir telur itu bisa 13.000. Dari sini paling 2.000. Ini talas ini apa, Pak? Talas ini program ini. Apa untuk apa namanya? Diambil buahnya. Buahnya. Dua. Talas Pratama 2. Jenisnya kan macam-macam. Berarti kayak Senai Jawa Barat yang manis kayak toh? Ya. Ini sih. Aku kemarin yang Jakarta pernah apa kayak gitu. Cuma direbus itu. Direbus, iya. dikukus, manis. Iya. Besar kok sak ini ya toh? Ya, bisa Satu berapa kilo itu. Bisa sampai 1,5. Mahal loh kayak ya. Lumayan. Di sini kok. sekitar 10.000 gitu loh. Halo, Dek. Apa ini harusnya dibersihkan karena belum sempat ini, Pak. Ini, labelnya di sini Pak, posisinya Iya. gini, ya kan? Lebih ini lagi. Posisinya gini kan? Iya. Kalau mau di dalam yang kayak sana tadi ada Tomberannya untuk ya kalennya itu. Makanya saya bilang nanti di sini beda lagi tempat minumnya. Enggak, itu Pakan. nanti untuk ini, untuk grit kalsium. mana Pak? Yang apa? Itu tadinya mau buat pakan, cuma saya nggak ini. Ada Makanya- tutupnya itu ben nggak di Iya. mainan ya. Iya, biar nggak naik, nggak kotor. Ular. Nah ini. Nah, masalah ular ya itu nggak bisa kita ini, nggak alami. Nesting box. Kenapa saya tutup? Nah, Karena ayam belum mulai bertelur. Karena kalau ini saya buka, nah, saatnya belum turun nanti dia kebiasaan tidur di sini. di dalam. Ya, nanti udah pada bertelur baru kita buka. Ini tadi telur satu ini kayak. Ya, ini perdana ini hari ini. Ini usia Usia 18 ya? 19. Nanti seminggu lagi udah mulai banyak. sangat tidak jauh sama sekali. Kok bisa ya? Ini pasti pur. Masih ini untuk grower beda dengan yang ini. Ini kan masih tahap penggemukan. Penggemukan. Iya. Purnya apa? 521 apa? 52 ini dari Pokpan ini. Asli untuk ini ya. Kalau ini pabrikan 582. 582. Iya. Itu pabrikan banyak itu. Oh, purnya Itu nanti sampai usia 20. usia 20. Ya, harga nanti per baru telur ganti dengan yang tadi. Omega. Iya. Berarti telurnya ini masih biasa paling ya? Iya, masih biasa. Mas. Sama sekali tidak. Nah ini jangan sampai ngempel, nanti kita balik Mas sampai ada yang kayak yang sana itu. Terus ini nanti bulunya diambil enggak? Enggak. Ini jadi apa? Lama-lamanya nanti jadi tanah. Kayak tanah itu nanti.
nanti mas yang ini aja. Oh, yang lain. Coba. Oh, kurang. Oke. Nah, ini udah agak. Baru 5 menit. Pas. Sageme iki kok kental. Sageme kan toh. Nggih. Ini kan masih apa? Kulit luarnya ini ikut. Harusnya kan seperti ini. Iya.